Halo semuanya, hari ini kita akan membuat permen dalam 1 menit, 1 jam, dan 1 hari. Menit sudah habis. Bahan utamanya adalah kurma yang sudah dikupas. Kita masukkan ke dalam lesungnya dan giling menjadi pasta. Kita masukkan kacang ke dalam pasta kurmanya dan bentuk bola. Satu-satunya yang tersisa adalah gulung dengan surutan kelapa. Selesai, permennya sudah siap dalam 1 menit. Lalu kita rasakan. Hanya ini permen alami yang sangat lezat. Mari beralih ke permen dalam 1 jam. Tuang segelas raspberry segar ke dalam saringan. Dan gosok dengan sendok agar bihnya tidak jatuh ke dalam panci. Ini juga perlu sedikit air, tepung maizena, dan beberapa sendok makan gula. Aduk. Dan taruh di atas kompor. Aduk terus dengan pengocok sampai campurannya kental. Selesai, raspberry ini sudah siap. Lalu kita tuangkan ini, lalu kita tuang ke dalam. Untuk isian keduanya, tuangkan 75 gram krim kental ke dalam panci dan panaskan hingga mendidih. Angkat dari kompor dan tambahkan 150 gram coklat putih. Aduk sampai larut dan dalam krim panasnya. Bingo! Buka raspberry beku kering dan tambahkan ke dalam panci. Aduk lagi. Dan masukkan ke dalam ringnya sebagai lapisan kedua. Ratakan isian, dan dikirimkan untuk dibukukan di lemari es selama setengah jam. Sementara itu, kita ambil dark coklatnya, kita perlu mencairkannya dalam microwave. Selesai. Kita juga butuhkan raspberry kering bekunya, digiling menjadi bubuk. Saat isian sudah mengeras, kita bisa perasnya. Dengan kenyamanan, kita taruh di dalam susu giginya. Celupkan ke dalam coklat panas. Dan sebelum mengeras, celupkan ke dalam bubuk raspberry-nya. Permen siap dalam 1 jam. Mari kita cicipi. Dalam pikiran saya, ini hanyalah permen yang sempurna. Paruh pertama isiannya manis, paruh kedua agak asam. Coklat hitam dan bubuk asam di atasnya menciptakan keseimbangan rasa yang sempurna. Ayo buat permen sepanjang hari. Panci di atas kompor dengan gula, air, dan segera setelah karamel menguning, larutkan sepotong mentega di dalamnya. Tuang krim kentalnya, dan hati-hati di sini, karena karamel langsung mendidih. Sedikit garam untuk keseimbangan. Ini dia, karamel asin sudah siap. Tuang ke dalam mangkuk. Dan masukkan ke dalam lemari es agar mengeras. Dalam panci ini, kita kirim gula dan air. Masak karamel sampai berwarna kuning, lalu angkat. Tuang ke selembar perkamen. Dan olesi dengan spatula. Setelah karamel kaca ini mendingin, kita perlu menghancurkan dengan lesung. Kita butuh potongan-potongan kecil. Jadi kita masukkan ke dalam karamel asin dan aduk. Sekarang akan ada potongan renyah dalam karamel ini.
Selesai. Kita bisa tuang ke cetakan dengan bulat. Langkah selanjutnya adalah menebus nasi bulat. Jangan kaget, kita masih membuat permen. Kita keringkan nasi rebus melalui saringan. Sekarang kita ratakan nasi ini, dan dengan distribusikan secara merata. Selesai, kirimkan ke oven selama 3 jam. Dengan suhu 80 derajat, Anda akan mendapatkan nasi rebus kering. Yang harus Anda lakukan hanyalah masukkan ke dalam penggorengan. Dan ini langsung meledak dan seperti popcorn berubah menjadi nasi yang lapang. Nasi seperti ini digunakan, misalnya dalam roti jahe seperti pengganti biji bunga matahari. Kita akan butuhkan nanti. Tapi untuk saat ini, mari beralih ke cocoa butternya sekarang dalam bentuk padat. Jadi kita tuang ke dalam blendernya. Nyalakan blender ini sendiri. Dan tuang sedikit demi sedikit ke dalam biji kakao bubuk. Serta tambahkan gula pasir, susu bubuk, dan vanila ekstrak. Setelah 5 jam, Anda dapatkan coklat susu asli ini. Alat ini dapat dimatikan, dan coklat panas dapat dituangkan ke dalam tongkat kue. Dalam hal ini, kita tidak bisa menggunakan coklat ini. Tapi, ambil cetakan berlian silikon dan ambil sepertiga penuh dengan coklat susu. Mari beralih ke nougat hazelnut ini, kita butuhkan 1 protein. Kita kocok dengan mixer sampai menjadi busa yang subur. Dalam panci ini masukkan gula, air jeruk nipis, madu, dan sedikit air. Kita rebus sirup hingga menguning. Angkat dari kompor dan tuangkan aliran tipis ke dalam proteinnya. Kocok terus. Setelah ini, Anda lihat ini adalah nougat. Dan untuk membuat seperti kacang, tambahkan 1 sendok pasta. Dan campur dengan mixer. Kita juga masukkan nougat hazelnut ini ke dalam cetakan. Dan dalam lemari es. Setelah itu kita dapatkan setengah bola rasa yang berbeda. Mereka perlu digabungkan satu sama lain. Selesai. Ini perlu dicelupkan ke dalam beras, saudara. Dan lalu diletakkan ke cetakan berlian. Kita membuat 4 buah untuk memilih yang terindah, yang menutupi. Setelah separuh ini ditutupi cetakan lainnya di atas, kita pastikannya ini adalah pas. Dan tuang coklat melalui lubang di atasnya. Biarkan cetakan di lemari es selama setengah jam. Anda bisa mengeluarkan permen berliannya. Gunakan pisau untuk memotong coklat di tepinya. Buka ini.
Dan tuangkan ke dalam mangkuk. Masukkan permen ke dalamnya. Dan warnai dengan bumbu makan emas ini. Permen berlian ini membutuhkan waktu seharian untuk membuatnya. Mari. Halo semuanya, hari ini kita akan memasak ayam $10, ayam $50, dan ayam $100. Jadi pertama, satu set bahan standar seharga $10. Pertama, kita taburkan ayam. Dengan ini kita taburkan dengan bumbu dengan bawang putih kering. Sekarang kita buangkan mayones dan enak dan buangkannya. Lalu kita bawang putih keringnya juga. Dan tambahkan juga. Dan aduk rata dengan baik. Terlebih dahulu kita isi semprit dengan campuran. Dan sisanya bisa ditaruh di atas ayam. Kita letakkan di atas dudukan. Dan suntik langsung ke daging ini. Kita mempercepat proses marinasi ayamnya ini. Selesai, kita bisa masukkan ayam ke dalam oven. Kita setel suhu pada 200 derajat. Lalu tunggu agar matang dengan baik. Selesai, kita keluarkan dari oven. Ini adalah ayam paling standar yang pernah saya makan. Saya pikir semua orang pernah mencoba ayam seperti ini. Mari kita cicipi dengan bagian terbaiknya. Seperti yang saya harapkan, ini sangat enak. Set produk berikutnya adalah $50. Di sini kita punya tepung terigu, ayam broiler, ayran, sirup jagung, buah kaktus, 10 liter minyak, dan rempah-rempah. Buang bumbunya dengan ayran ini, kami potong botolnya, dan tuangkan ke dalam wadah tinggi ini. Untuk rasa pedas, tambahkan cabai merah pada bubuk secukupnya. Untuk rasa, kita tambahkan lada hitam, lalu jahe kering juga. Kita garami, tentu saja, dan saatnya mencampur. Setelahnya kita sedot dengan semprit. Dan pertama kita isi dadanya. Dan juga bagian paha. Kami masukkan ayam ke dalam mangkuk dan tuangkan sisa rendaman di atasnya. Lemari es ini selama 5 jam agar bumbu meresap dengan baik. Lalu kita tuang tepung terigu ini ke dalam wadahnya selama 5 jam. Lalu kita tuang tepung terigu ini ke dalam wadah ini. Kami ambil ayam yang sudah dimarinasi, celupkan kembali ke dalam rendaman, buang cairan terlebih dan masukkan dalam wadah. Kita melapisi tepung di semua sisi. Tambahkan air ke dalam mangkuk dan rendaman yang menambah volumenya. Oleh karena itu, saatnya masukkan ayam ke dalam rendaman ini. Kita pastikan ini benar-benar basah. Lapisan berdinding lainnya juga. Kita lanjutkan dengan cara yang sama untuk lapisan ketiga. Selesai. Sekarang saatnya mengisi kuali dengan minyak. Kita pasang tutupnya agar lebih cepat dan kita potong beberapa kayu. Lalu kita mulai nyalakan api. Dan dalam minyak ayam yang cukup panas, kita masukkan ayam. Seharusnya hampir tidak mendidih, karena daging dalam jumlah besar membutuhkan waktu untuk ayam ini untuk dimasak dalamnya. Setelah 20 menit, kita keluarkan ayam coklat ini dari penggorengan. Selesai. Saya tidak berpikir banyak orang makan ayam seperti ini. Ini sangat renyah. Anda belum melupakan buah kaktus ini? Bukan, jadi kita membuat saus rasa manis ini. Jadi kita potong menjadi buah,
Dan Anda melihat bagian buahnya yang matang dalamnya. Jadi kita potong sisanya. Jika buahnya sudah matang, daging buahnya mudah dilepas. Jadi kita tuangkan semuanya ke dalam panci. Dan di atasnya kita peras jus 1 lemon. Kami taruh air di atas api dan rebus semuanya selama 10 menit. Dan tambahkan sirup jagungnya juga. Kita campur dengan sisa bahan. Dan kemudian kita kentalkan semuanya dengan pati. Sausnya hampir siap. Saring saja melalui saringan agar semuanya biji tetap ada. Selesai, saus asam manis tropis sudah siap. Mari kita potong ayam renyahnya dan kita celupkan ini. Dan itu kita celupkan dengan cicipi. Ini sangat lezat. Mari kita alih ke set $100 yang paling mewah. Ada artichoke juga, soy sauce, money truffle, red wine, truffle, Brussels sprout, mini peppers, wort mini, barunya orange, caviar, krim, dan gold dutch. Dan satu lembaran emas ini, karena $100 tidak akan mudah cukup untuk lembaran emas asli ini. Hal yang paling tidak biasa adalah ayam biru ini. Jenis yang disebut ayam sutra Cina. Dia memiliki kulit biru dan tulang hitam. Jadi, mari kita mulai dengan bumbunya. Kami tuangkan anggur merah ke dalam mangkuk. Dan kecap untuk membuang bumbunya lebih asin. Untuk rasa manis, kita gunakan madu truffle. Jadi kita tuangkan sendok. Dan aduk-aduk larutkan madu dalam rendaman. Seperti sebelumnya, kita suntik ayam dengan bumbu marinasi. Kita benamkan sepenuhnya ke dalam rendaman marinasi. Jadi kami biarkan semuanya meresap selama 5 jam di lemari es. Lalu kita masukkan ayam ke dalam tas dan tutup dengan vakum. Ayam siap untuk sous vide ini. Jadi kita masukkan wortel mininya dan kita potong ekornya. Kita masukkan ke dalam tas dan segel dengan vakum. Kita ulangi operasi dengan kubis Brussels dengan paprika mini ini. Semuanya sudah siap. Sekarang mari kita tuangkan air panas ke dalam sous vide-nya. Taruh semuanya di sous vide-nya. Dan pada suhu konstannya ini ada 70 derajat. Setelah 10 menit kita keluarkan kol dan paprika. Dan setelah 5 menit adalah wortel. Jadi kita tuangkan minyak ke dalam wajan dan masukkan semua sayuran ke dalamnya. Kita goreng pada suhu maksimum selama beberapa menit. Lalu tambahkan jamur eringinya. Saat sayuran mulai mengeras, kita tambahkan sedikit anggur merahnya, sedikit madu truffle-nya, garam, dan dengan lapisan gula ini kita tutupi sayuran. Selesai. Mari kita siapkan roti focaccia ini. Dengan truffle ini kita butuhkan tepung, air mendidih, garam, dan ambil satu truffle hitam dari toples. Ini bukan truffle termahal, tapi ini untuk roti son tidak masuk akal untuk menggunakan yang lebih mahal. Mari kita di parutan. Sedikit minyak zaitun, dan aduk adonannya. Selesai. Kita potong menjadi 6 irisan yang sama dengan pisau. Kita taruh tepung di atas bagian dan gulung dengan rolling pin-nya.
Kita gunakan ring besi untuk mendapatkan bentuk bulat sempurna ini. Kita buat 6 roti. Sekarang kita goreng dalam wajan. Roti mulai menggembung, jadi saat membalikannya, kita letakkan roti yang sudah jadi atas piring dan tutupi dengan handuk agar lembut. Jadi kita ini, dan kita bersulang untuk semua roti dengan racai. Selesai. Ayo siapkan saus artikok ini. Kami buka toples, dan kami lihat artikok yang sudah dikupas dan yang ini akan butuhkan. Jadi kita tuangkan semuanya ke dalam mangkuk dan gunakan blender percelupan untuk menghaluskan semuanya menjadi bubur. Kami tambahkan garam dan tuangkan krim. Kami kocok lagi dengan blender ini. Kami tuangkan saus yang hampir jadi ke piring makanan. Nyalakan mesin asap dan nyalakan serpian kayunya juga. Kami butuhkan lebih banyak asap di balik tutupnya. Sekarang kita tunggu sekitar 15 menit agar asapnya mengendap di permukaan kuah. Ini saja saus artikok yang dibumbui asap sudah siap. Ayam sudah dimasak selama 4 jam. Dalam saus fit ini sudah pasti matang. Jadi kita buka dan taruh di piring. Sekarang ayam perlu dihias dengan lembaran emas. Pada permukaan yang lembab mudah menempel. Dan kami ratakan dengan kuas. Setelah itu kita potong bagian lebih kecil dan tutup semua ruang yang tertutup dengannya. Kami taruh ayam emas di atas piring ini. Lalu saus artikok ini, sayuran mini berlapis glasirnya, juga saya membaca buku dimasak bahwa kaviar sangat cocok dengan ayam. Jadi kita buka kemudian sebungkus kaviar merah dan taruh di mangkok kecil ini. Mari tambahkan roti fakakika ini dengan truffle. Dengan $100 kita tidak akan membuat ayam, tapi makanan lengkap. Tapi bagaimana cara Anda makan ini? Oleh karena itu kita ambil roti, kami naruh sausnya juga, sayuran di atasnya, yang terpenting kami potong-potong ayam, dan juga taruh. Dan di sini daging kami jauh lebih gelap dan padat. Jadi kita potong berapa potong lagi. Dan akhirnya beberapa kaviar merah. Hasilnya adalah tacos yang sangat indah.